Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar. Saya dari SD Negeri 10 Talang Kelapa, yang mana di sini akan membuat video pembelajaran terkait coding dan kecerdasan artifisial untuk melengkapi tugas dalam proyek LMS di Banyuasin. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baiklah, silakan untuk sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke ya. Hari ini nanti kita ada terkait tugas pembuatan video ya. Sudah Pak jelaskan tadi ya. Yang pertama, sebelum ini Pak mau kita semuanya biar lebih semangat, kita yel-yel kelas seperti biasa. Masih ingat yel kelas? Masih ingat? Mau Pak yang mimpin apa ketua kelas? Apa aja ya? Oke. Siapa kita? Kelas 6A. Kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Yang habis makan tadi, habis makan MBG, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Suasana aktif luar biasa. Baiklah, hari ini ada masuk siapa? Sebelah sini tadi ada masuk. Ausan, sudah 2 hari ada masuk. Razik, Aidil, 3 orang. Dari sini 3 orang yang apa? Yang sini? Keren, mantap. Yang sini? Hanifah 1 orang. Sini? Keren, 2 sini keren. Yang ini yang ada golong 1 ya. Oke, baiklah. Kemudian sebelum belajar, Pak harap kita tetapkan kesepakatan kelas kita dulu ya.
sebelum belajar kelasnya tertib, tentram, ya, harus semangat, belajarnya harus aktif, ya, jangan ribut, jangan terlalu banyak keluar masuk ya, WC dan lain-lain. Nanti kalau memang mau ke belakang silakan. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran seperti mainan tadi ada mobil-mobilan, stiker-stiker, disimpan dulu, ya, simpan dulu, nanti jamnya main sambung lagi. Oke, baiklah. Sebelum itu untuk lebih hikmat lagi, seperti biasa setiap pagi kita menyanyikan lagu wajib nasional sebelum mulai pembelajaran, ya. Satu lagu saja, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya dipersilakan berdiri. Satu, dua, tiga. Siapa yang pagi tadi tidak sholat subuh? Ngaku jujur. Ada. Kalau sholat subuh tidak sholat subuh ya, gurunya marah tak? Gurunya hanya mengingatkan. Yang marah siapa? Allah yang marah, malaikat yang marah. Ya. Kalau malaikat marah bukan dicubit. Dalam neraka aja mau. Yang semalam belajar siapa? Jujur. Belajar apa, Rara? Kipas. Tentang. Oke, ada lagi ya. Sekarang belajar apa? Selesai tentang apa? Perjanjian apa? RNP ya, diplomasi tadi ya. Terus ini belajar kira diplomasi saat mereka. Oke, sekarang kita masuk ke coding ya. Coding itu apa itu coding? Pernah dengar coding? Karena kita bahas sebelumnya coding apa? Coding dan kecerdasan artifisial sama ada itu? Ada yang sama, ada yang tidak. Sama beda? Ada perbedaan coding dengan kecerdasan artifisial ya. Walaupun di mata pelajaran kita KKA, coding dan kecerdasan artifisial, memang sedikit mirip-mirip ya. Memang satu nyambung tapi tidak sama. Nanti bakal di tujuan pembelajaran kita, semua anak-anak nanti paham ya di tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Dan nanti kita buatkan samplingnya, mungkin cara membuat sesuatu, mungkin game, mungkin dan lain-lain ya. Untuk yang pertama, Pak bagikan dulu bukunya. Satu anak satu buku belakang silakan. Ke belakang. Tidak bisa berebut. Bakal kurang. Bagikan di belakang. Oke. Silakan bagikan di belakang bukunya. Ya. Bakal kurang ya. Silakan bagikan bukunya.
sedikit terkait coding ya. Di buku sudah ada, pernah kita bahas sebelumnya ya. Halaman berapa kemarin? Di halaman 3 di awal pemrograman kemarin ya. Ada yang ketemu apa itu coding? Apa itu pemrograman? Apa? Ayo tunjuk satu orang. Apa? Angkat tangan dulu, tunjuk tangan dulu. Apa kira? Cara memberikan perintah ya, coding. Kalau kecerdasan artifisial, ayo, kecerdasan artifisial ada di buku. Ada yang pernah seperti pekan lalu, minggu lalu, Pak nanya, ada yang pernah menggunakan kecerdasan artifisial? Apa contohnya? Google, apalagi? YouTube, CapCut atau Capcut, apa lagi? Apa? Canva, ada sistem main Canva, pintar, apa lagi? Game, ya, game apa? Oh, ML. Kalau ngomongin game saja pasti tahu semua ya. Sama seperti coding dan KKA ini ya, berhubungan dan game juga. Karena di pembuatan coding, kita belajar coding dan KKA ini terdiri dari 3 cara. Bisa secara online maupun offline ya. Ada yang namanya kita langsung belajar hanya langsung dari buku ya, unplug tanpa menggunakan internet. Medianya bisa gambar, bisa kartu, bisa orangnya sendiri ya. Ada juga kita bisa, cara yang kedua, kita menggunakan komputer atau laptop tapi tidak pakai internet ya. Ada pakai offline berarti ya. Bisa juga menggunakan internet. Nah, yang menggunakan internet yang kalian bilang tadi, ada bilang Canva, CapCut, Capcut, apa lagi tadi? Nah, Google ya. Itu yang cara penggunaannya. Kemudian coding. Apa itu coding? Pak flashback pelajaran kita yang kemarin. Coding, proses kalian mengetikkan perintah. Ya. Kalian mengetikkan perintah itu namanya mengkodingkan data. Ya. Kalau dia lewat online, misalnya di map, tahu map? Kalian pengen ke pasar 16 Palembang. Tulis di situ. Pasar 16 Hilir Kota Palembang. Muncul ya kan? Muncul garisnya kan? Ada yang pernah seperti itu? Nah, proses yang memberikan perintah itulah yang namanya coding. Mapnya itu namanya kecerdasan artifisialnya atau AI-nya. Paham jadi bedanya tadi? Ya. Oke. Baiklah. Kemudian beberapa tahap yang ingin Pak sampaikan adalah anak-anak kelas 6 tahun ini kita sudah belajar menggunakan coding ya. Sekolah kita pilihannya menggunakan coding di kelas kita setiap hari Selasa ya, hari Selasa setelah istirahat dan 2 JP atau 70 menit belajarnya. Ini pelajaran kita yang kedua ya. Pertemuan kita yang kedua terkait coding, kemarin masih pemanasan. Nah, yang sekarang ini kita sudah masuk ke pengaplikasiannya. Kemarin sudah ada yang beberapa suruh baca kan, suruh lihat bukunya. Di situ kita akan, di sini kita akan bagaimana anak-anak ini belajar berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Belajar seperti komputer. Jadi mikirnya seperti komputer, tersusun, terarah, dan secara sistematis, tersusun rapi ya. Contohnya kita mau berangkat sekolah misalnya. Kita mau berangkat sekolah, sudah yang pertama apa? Kalau mau berangkat sekolah, yang pertama sudah siap subuh apa? Ayo mandi. Sudah mandi, ngapain lagi?
baju apa langsung pakai sepatu? Nah, pakai baju habis mandi mungkin ada yang pakai lotion, pakai bedak mungkin anak yang perempuan ya. Pakai deodoran mungkin biar ada wangi-wangi semriwing ya. Kemudian pakai kaos dalam, celana dalam, baru celana. Apalagi sudah pakaian? Pakai tas. Tas sudah isinya belum? Belum. Jadi sudah. Terus sudah pakai tas? Pakai sepatu. Terus berangkat. Kos kaki tadi pakai katanya. Ah, benar. Pakai sepatu. Kos kakinya mana? Kos kakinya ketinggalan. Ya. Balik lagi ke rumah. Setelah seandainya yang kalian lakukan tidak dilakukan terencana, tidak struktur secara sistematis, ya, sudah proses pengkodingan, belajar komputasi tadi, kalau tidak secara tersusun akan berantakan. Contohnya kata si Atika, sudah pakai lengkap dan lain-lain, sepatunya dibungkus kaos kaki, sepatu dulu baru kaos kaki. Nah, mana coba? Atau kayak Superman, tahu Superman? Nah, pakai celana dalamnya di luar. Ya, ada. Ya, kemudian sudah belajar, sudah pakai tas, ya, dari mandi. Kalau seandainya tidak berurut, ya, sudah sholat subuh tadi, kalian bersih-bersih, mandi, ya, pakai celana, pakai tas, langsung berangkat. Bajunya belum dipakai. Gimana? Baru pakai kaos dalam ya nanti. Ya. Atau sudah pakai baju baru kaos dalamnya yang dipakai. Nah, itulah yang akan jadi berantakan. Begitupun coding, ya, begitupun coding, ya. Kalau kalian ngasih perintahnya tidak jelas, hasil yang dikeluarkan oleh si AI juga tidak jelas. Contoh nih, misal kalian seperti tadi bilang pakai map, pengen ke pasar 16, yang kalian ketikkan di situ. Pasar 16 ke Palembang ingin pergi. Nah, AI-nya bingung apa yang maksud maunya orang ini, ya. Jadi yang muncul nanti mungkin yang munculnya bukan malah arah tujuan ke pasar 16, tapi gambarnya mungkin, ya, gambar-gambarnya, video-video yang bukan malah map yang ditunjukkan. Kemudian di sini tentang berpikir komputasional ini, ya. Pak mau masuk ngambil contoh terkait masak di rumah. Masak. Siapa yang pintar masak? Nah, pintar kan? Pak walaupun laki-laki dan dia udah tahu masak, nyuci piring di rumah biasa itu. Oke? Nah ini Pak siapkan cara membuat masak nasi goreng, ya. Nanti tugasnya ada tugas setelah video ditampilkan. Jadi videonya Pak tampilkan dulu. Tadi Pak sambungkan speakernya, tapi speakernya kabelnya putus, jadi cukup gambarnya saja ya. Nanti ada tugas setelah ini. Tugasnya Pak kasih nanti per kelompok. Gak asing kan nasi goreng? Jangan-jangan semua sekelas bisa semua masak nasi goreng? Nah ini, ya nasi goreng hangus, nasi goreng cumi ya, punya hangus, bukan cumi tapi hangus. Ini resep nasi goreng Jawa enak banget di YouTube ya. Ini cuma sampling saja. Pak pilih salah satu video yang mungkin tidak terlalu lama. Nanti kalian silakan diperhatikan dari alat dan bahannya apa. Kemudian penyusunan caranya seperti apa. Oke? Silakan disimak dulu. Apa ini? Masuk apa ini? Bahannya ya.
Kemudian langkah berikutnya apa ini? Terus diapakan lagi berikutnya? Ini proses apa namanya ini? Oseng, ditumis bumbu ya. Kemudian ini proses apa ini? Masak ya? Tahu matang atau belum dari mana? Warnanya dicicip katanya. Wanginya. Ini proses apa namanya? Penyajian. Apa yang ditambahkannya itu? Bawang goreng. Tahu semua berarti ini. Itu apa yang ujung itu? Timun. Ini telur ya? Mata sapi. Ceplok ya? Oke ya. Ini tadi sudah kalian saksikan video pembuatan apa tadi Pati? Pati pernah nggak buat nasi goreng? Pernah ya, bisa berarti ya. Tapi yang diperhatikan adalah kalian di sini ditekankan berpikir secara komputasional ya, berpikir secara urut ya, jangan acak-acakan. Ya jelas. Nah, nanti Pak bagikan kelompoknya ini, Pak kasih kartu, Pak ajar kasih kartu. Dibagi secara dua kelompok di sini, yang kanan dan yang kiri ya. Tugasnya adalah kartunya berbeda, tugasnya beda, kelompok 1 dan 2, tapi temanya masih tetap berpikir komputasional terkait masak nasi goreng. Ya, nanti kalian susun kartunya dari yang paling atas sampai dari yang pertama sampai paling terakhir. Ini pasti secara acak. Ya. Kemudian nanti kalau sudah kalian tempelkan di sini, misalnya yang paling pertama yang ini, ya. Kemudian nanti kalian jelaskan, yang pertama adalah ini Pak, yang kedua ini lagi di bawah ini. Oke. Tidak hanya menempelkan yang jangan sampai salah, tapi setiap tahap digambar. Ini nanti kalian catat sedikit di situ, ya. Atau nanti kalian jelaskan saja boleh. Paham? Paham tuh? Oke, paham. Nah, ini Pak bagikan ya. Silakan kalian diskusi. Ini. Disusun nanti. Yang ini juga. Ini lebih simpel, lebih kecil. Mana yang paling duluan? Ya. Silakan. Boleh, silakan jangan ribut lagi. Boleh di ada di belakang boleh. Nah, mejanya jangan terlalu banyak diacak, biarkan seperti ini. Kursinya saja yang berubah. Putar saja kursinya. Oke. Dosa-dosa, mejanya tidak dirubah. Nanti berantakan. Biarlah kursinya saja yang dihadapkan, kan tidak terlalu banyak.
mau dibuat di belakangnya boleh penjelasannya di belakang kartu. Ini kan ada gambarnya, ada setiap ada prosesnya. Kami jelaskan ini gambarnya tentang apa ya? Jelaskan di sini. Ya, nanti tempel atau di tempat lain baik-baik. Tempat lain. Ya, jelaskan dari mana? Nanti mau ditempel. Penjelasannya di kertas lain baik boleh. Nanti kan mau ditempel kartunya. Dijelaskan setiap gambar itu. Ya. Diikat di belakang mana saya mau ditempel. Di kertas lain baik ini. Penjelasannya. Ya, gambar boleh. Easy kan? Dijelaskan urutannya nih. Urutannya dari pertama mana ya? Mana yang sampai paling terakhir nanti disusul. Ada berapa kotak ini? Ada berapa kotak kertasnya? Nah, mana itu disusul dari satu yang mana sampai enam yang terakhir yang mana ya? Dua belakangnya. Semua ada nomor dua belakang. Sama seperti yang tugas kipas tadi, kalian jelaskan sedikit nanti. Jelaskan setiap gambar, jelaskan gambar. Dan juga jelaskan juga gambarnya. Nanti disusul. Ini paling susul lagi. Lagi. Kalian susun dulu urutannya di gambar dari paling pertama sampai satu sampai yang terakhir. Susun dulu gambarnya. Yang paling pertama apa? Susun dulu. Berapa? Sudah disusun? Urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah disusun, baru mudah untuk menjelaskannya. Oh,
tempelkan kartunya ke depan. Kelompok 2 juga. Silakan. Nanti sambil ditempel sambil dijelaskan di sini. Silakan. Nih. Dibantu dari silakan. Mulai sini. Dari yang paling atas. Saya mau ditempelkan. Bisa kelihatan kan? Silakan yang nomor 1. Silakan urutkan tempelkan kartunya di depan. Tulisan itu hanya sekedar bantuan penjelasan saja. Lihat gambar pun bisa kan menjelaskannya kan? Bisa kan? Bisa nggak menjelaskannya dengan lihat gambar? Dibantu kawan yang nomor 1, dibantu.
ini dibantu kawannya. 3 orang silakan ke depan. Oke, sudah. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Oke semuanya. Sebelum biar kita banyak ribut semuanya, kita lihat sebentar. 1, 2, 3, 1 yes, kopi dan lain-lain. Ingat, ingat. Oke, Raihan yang lain kembalikan ke kursinya masing-masing. Ini malah video, jadi main-main nih. Oke semuanya, tepuk 1. Kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Iya. Lagi. Tepuk pagi. Sekali. Tepuk pagi. Tepuk malam. Iya. Konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kelompok 1 jelaskan ini urutannya sudah benar atau belum. Silakan perwakilan nomor 1. Kelompok 1. Bertiga saja. Bantu temannya ya. Harus ribut? Apakah harus ribut? Ya, oke. Silakan. 3 orang. Silakan. Satu. Jangan ditutup gambarnya. Yang lain disimak dulu, jangan ribut. Aska yang lain. Langkah pertamanya apa yang akan dijelaskan? Ini apa ini? Lihat di sini. Bumbu-bumbunya yang kedua menyiapkan atau mengirimkan kompor. Kemudian yang ketiga ngosek-ngosek bumbu. Kemudian masukkan nasinya. Ini apa ini? Nasi putih. Terus nasi putihnya dimasukkan ke dalam wajan. Kemudian sudah benar belum presentasi nomor 1 urutannya? Yang pertama tadi apa itu? Menyiapkan bumbunya. Yang kedua menyalakan kompor. Yang ketiga oseng-oseng bumbu. Yang keempat apa? Siapkan nasinya, kemudian digoseng, ditumis.
Ya. Kemudian terakhir sudah jadi, siap disajikan. Oke, sudah benar belum? Sudah benar belum? Oke, sudah cukup baik ya. Silakan beri tepuk. Beri dia, W. Beri dia, O. Beri dia, W. Wow. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan perwakilan kelompok 2. Siapa yang mau maju? Silakan. 2 orang atau 3 orang boleh. Aska, satu lagi siapa? Siapa? Bebas, yuk. Oke, silakan. Perkenalan dulu, baru penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara membuat nasi goreng. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Benar nggak itu? Bahannya memang. Nyalakan kompor, kemudian goreng nasi. Kemudian menambahkan bumbu pada nasi, dikasih bumbu lagi. Yang terakhir menyajikan nasi goreng. Sudah benar keburutannya? Sudah? Kita lihat. Pertama menyiapkan bahannya. Sudah menyiapkan bahan, menyalakan kompor. Kemudian menggoreng bawang, memasukkan telurnya, menambahkan nasi atau bumbu. Goreng bawang dulu apa masukkan telur dulu? Berarti sudah benar ya? Oke, beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah ya, inilah salah satu contoh bermain kita dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam terkait materi berpikir komputasional. Ya, berpikirnya urut. Jadi berpikir komputasional ini ya harus kita lakukan sehari-hari untuk lebih baiknya dalam setiap kegiatan kita. Kita berencana. Besok pagi, besok aku mau sekolah. Besok saya mau sekolah. Pelajaran sekolah besok ini kita sudah siapkan. Urutannya ini. Sama seperti ini masak nasi goreng, ya. Masak nasi goreng. Bayangkan kalau seandainya urutannya tidak sesuai. Misalnya nih, dari menyiapkan bahan, kemudian langsung memasukkan bawang gorengnya, oprek-oprek, memasukkan telur, orak-arik, menambahkan nasi dan bumbu, ya. Rupanya kompornya belum dinyalakan. Apa yang akan terjadi? Nasinya nggak mateng, ya. Bayangkan. Atau lagi di sini misalnya kegiatan di sini. Sudah menyiapkan bumbu, ya. Sudah menyiapkan kompornya, sudah dihidupkan. Rupanya nasinya belum mateng. Nasi putihnya habis. Gimana kira-kira? Nggak jadi nasi goreng nasinya. Itu namanya perencanaan berurutan berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di setiap kegiatan kita. Ya, misalnya sekarang nih, saat ini kalian berencana pulang sekolah nanti kan ada ngaji, ada tidur siang, ada sholat zuhur, apa lagi? Kegiatan main, tidur siang, apa lagi? Nah,
Kalian rencanakan dari sekarang, ya. Jadi nanti ketika pulang sekolah langsung bersih-bersih, ganti baju dan lain-lain, makan dulu, ya. Makan dulu apa langsung main? Oh, ada yang katanya langsung main, Pak, ya. Makan dulu, ya. Makan dulu, ya. Jelas ya. Kemudian dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan ini diharapkan mati. Ya, coba dengarkan. Dari kegiatan ini, Pak harap, Yohana, kita terusin, ya. Dari kegiatan ini diharapkan anak-anak itu, kalau bisa fokus sini, dulu sebentar. Dari kegiatan pembelajaran coding ini, anak-anak diharapkan mampu berpikir secara komputasional, ya, berpikir yang secara sistematis, secara urut. Paham? Apa tadi Al-Hafiz berpikir secara apa tadi? Komputasional. Ya, apa Tristan berpikir komputasional tadi? Apa tadi? Ayo, berpikir secara komputasional. Apa tadi? Apa Tristan? Apa Dira berpikir secara komputasional? Apa tadi Mas? Berpikir secara komputasional. Secara urut, ya, secara berurutan, sistematis. Paham? Paham kan? Oke, ya. Dari kegiatan ini memasak nasi goreng, walaupun semua sudah bisa masak, tapi ada beberapa tadi ada yang apa namanya, ada yang vakum, ada yang apa, dia catatan ya, jadi perbaiki lagi. Kalau tidak kelompok semuanya harus aktif. Sedikit Pak mau merangkum tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa merangkumnya? Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu berpikir secara komputasional? Yo, 3 ini tadi. Coding tadi apa? Apa? Proses coding. Coding tadi apa coding? Memberikan perintah. Kalau kecerdasan artifisial seperti meme tadi yang Pak bayangkan, aplikasinya boleh dibuat aplikasinya ya. Google-nya apa, Maps-nya apa, atau game kalian itu kecerdasan artifisial. Oke. Kalau apa namanya, berpikir komputasional, berpikir secara urut. Nah ini Pak bagikan kartu refleksi ya. Di kartu refleksi ini seperti video kita yang sebelumnya. Nanti kalian buat di situ apa yang kalian apa namanya lalui ini tentang belajar menggunakan media seperti ini ya. Pak, membuat pakai emoji boleh? Atau model pembelajaran yang ingin kalian apa namanya dituliskan? Kartu refleksi. Apa? Ya. Nanti soalnya tentang refleksi yang nanti Pak bacakan ya.
Satu. Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Ya, bawa kata itu. Apa yang kalian pahami terkait coding? Apa yang kalian pahami terkait coding? Coding, kecerdasan artifisial. Apa yang kalian pahami terkait coding, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional. Komputasional. Dua. Buatlah gambar emoji. Buatlah gambar emoji tentang perasaanmu sekarang. Cukup gambar emoji, maksudnya yang nomor 2 itu emoji saat belajar tadi ya. Apa gambarnya ada senyum sedikit, apa cemberut, apa datar. Ya, itu 2 saja. Iya. Kenapa emojinya apa? Oke, silakan masing-masing. Apa yang kalian pahami? Elvira, depan. Penjelasan singkat saja, sudah terlalu banyak. Jangan lupa namanya ya. Yang sudah silakan boleh diangkat tangan, berikan sama Pak. Biar Pak yang ambil itu. Pakai emoji, tahu emoji? Gambar itu kepala kecil. Emojinya 1 atau 2 saja boleh. Besar dikit gambar emoji kecil, tidak kelihatan apa yang cemberut apa. Ini ya. Oh, tidak. Nomor 1 aku. Tidak, balik. Oke, sudah? Ini, boleh diberikan sama Pak kalau sudah. Singkat-singkat saja, tidak usah lama.
textbook. Belajar itu tidak harus textbook. Apa yang kalian pahami tadi, kalian tuliskan di situ. Oke, sudah. Time up. Oke, ini sudah kita kumpul. Sudah, ini. Sudah. Sudah. Harusnya ada di buku ya. Sudah, sini, kumpul. Oke, sudah. Apa? Ya, tunggu. Berangkat, apa? Sudah. Oke. Udah ya, habis ya? Mana penyinya, Din? Dua. Sudah. Oke, sudah semuanya perhatikan ke depan ya. Ini refleksi dari kalian tadi ya. Tentang terkait coding, berpikir apa nih, komputasional, kecerdasan artifisial dan lain-lain. Halo. Hai. Sudah banyak beberapa yang sudah memahami kata-kata sendiri, tidak harus belajar lihat di buku ya. Coding, perintah, berpikir komputasional, apa ini, buat gambar emoji, informasi. Ada yang gambar emojinya ini apa ini, asem. Ada yang datar, ada yang senyum, ada yang pakai gigi dan lain-lain. Oke ya. Nah, itu waktunya sudah hampir habis ya. Ini pelajaran kita yang kakak ayat kedua. Nanti yang berikutnya kita lanjut terkait ini, tapi medianya bukan lagi pakai kertas ya. Nanti disiapkan secara pakai komputer dan dilanjut dengan bermain
robot manusia. Nah, jadi robot nanti ada yang ngasih perintah coding, robot ke depan, robot ke belakang, robot ambilkan buku. Itu di pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, jelas. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan sudah mau pulang. Silakan simpan semua bukunya. Buku KKA-nya taruh di atas meja. Ya, silakan. Jangan lari-lari, ngantuk simpan dulu. Bukunya mantap di pojok meja. Silakan wakil ketua kelas siapkan doa. Nanti dikumpul. Tunggu lihat kawannya dulu. Lihat kondisi kawannya. Oke, siap pulang. Codingnya disimpan dulu, nanti mau dipulangkan, dipegang dulu. Sebelum pulang barangnya dipastikan tidak ada yang kehilangan, yang ketinggalan. Ya, nanti mantap-mantap dulu. Oke, sudah. Silakan siapkan. Duduk siap. Duduk siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Baiklah, itu tadi proses pembelajaran dari kami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kami tadi. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.